bertemu kembali dengan saya Kak Wenli dan Kak Hani dari MDC Starkids. Ya Kak, kayaknya adik-adik sudah mulai liburan ya Kak. Ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja. Tapi kita harus tetap bersyukur ya Kak ya. Harus tetap juga apa Kak? Beribadah walaupun secara online ya Kak Iya, ya. benar sekali. Ya. Karena apa Kak? Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Kita punya Allah yang perkasa, penasehat ajaib di saat kita sedih, di saat kita bingung. Mari adik-adik yang ada di rumah siap memuji Tuhan. Amin. Yuk kita siap memuji Tuhan ya. Sukacita surga, kekuatan bagi jiwa kita. Ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
kita mendengar kisah yang sangat menyedihkan, yaitu Petrus, seorang murid Yesus yang berani, yang dekat sekali dengan Yesus, yang disayang Yesus, yang melihat banyak mujizat Yesus, yang dengar banyak ajaran Yesus, ternyata menyangkali Yesus karena dia takut. 3 kali kan dia ditanya, apakah kamu murid Yesus? 3 kali itu juga ia menyangkal, bahkan dia berani bersumpah, aku gak kenal sama yang namanya Yesus. Petrus begitu sedih, dia menyesal, dia melakukan kesalahan yang besar, dia menangis keras. Tapi Allah sayang kepada Petrus. Allah tidak membiarkan Petrus berlama-lama dalam kesedihannya. Allah tidak meninggalkan Petrus. Allah memberikan harapan baru kepada Petrus melalui janjinya. Kita lihat ya, janji apa yang Allah berikan kepada Petrus. Dan janji ini juga Allah berikan kepada kamu dan Kak Intan. Kita buka ya di Filipi 1 ayat 6b. Filipi 1 ayat 6b. Bunyinya begini, Ia, yaitu Yesus, yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada Kristus Yesus. Kita baca bersama-sama lagi ya, kita ulangi ya. Filipi 1 ayat 6b. Ia, yaitu Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini janji Allah, yaitu apa? Baca bersama-sama ya. Allah berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Sekali lagi ya, kita katakan janji Allah bersama-sama. Allah berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Ini janji Allah yang akan kita belajar bersama hari ini. Kita akan belajar bersama-sama, pelan-pelan kita minta Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti, untuk mengenal Engkau, supaya hidup kami semakin serupa dengan Engkau, dan supaya pekerjaan Allah diselesaikan dalam hidup kami semua sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita akan belajar sama-sama hari ini. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan Petrus, kamu dan Kak Intan, Allah punya pekerjaan buat kita semua. Ya, Allah punya pekerjaan dan Allah berjanji Allah akan menyelesaikan pekerjaan itu dalam hidup kita. Iya, Allah yang memberi pekerjaan, tapi Allah yang akan menyelesaikannya juga. Pekerjaan apa yang dimaksud? Pekerjaan paling mendasar, paling penting, dan paling utama bagi semua anak Allah, yaitu semua yang telah ditebus menjadi anak-anak Allah adalah menjadi serupa dengan Yesus. Lagi ya, Kak Intan ulangi ya, pelan-pelan, oke? Allah punya pekerjaan buat kita semua yang telah menjadi anak-anak Allah. Allah berjanji Dia memberi pekerjaan, tapi Dia juga yang akan menyelesaikannya dalam hidup kita. Pekerjaan apa? Pekerjaan paling mendasar, paling penting, dan paling utama dalam hidup semua anak-anak Allah, yaitu kita yang sudah ditebus dan diselamatkan jadi anak Allah, adalah menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus artinya ketika orang lihat Kak Intan, mereka akan lihat Yesus di dalam Kak Intan. Ketika orang lihat misalnya namamu Jerry,
orang akan lihat Yesus di dalam hidup Jerry. Misalnya ketika orang lihat Michelle, orang akan lihat Yesus di dalam hidup Michelle. Ketika orang melihat kita, orang akan lihat Yesus di dalam hidup kita. Orang akan ingat Yesus. Orang akan tahu, oh ada Yesus yang tinggal di dalam hidupnya. Itu yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan Yesus. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Walaupun kita sudah diselamatkan dan jadi anak-anak Allah, ini tetap pekerjaan yang sulit. Petrus bisa gagal hari itu, kita pun bisa gagal. Maka dari itu Allah berjanji Dia sendiri yang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Berarti artinya Allah sendiri yang akan menolong kita, kamu dan Kak Intan untuk menjadi semakin dan semakin serupa dengan Yesus. Sesuai dengan desain awal waktu Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Allah mau kita menjadi serupa dengan Yesus di dalam segala hal. Ketika kamu jadi siswa di sekolah, ketika kamu jadi anak di rumah, ketika Kak Intan bekerja di kantor, ketika kamu bermain dengan teman-temanmu, ketika Kak Intan jadi seorang mama di rumah, di dalam segala hal. Allah mau kita menjadi serupa dengan Yesus. Tapi Allah juga tahu ini pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan ini sendirian. Allah memberikan penolong kepada kita semua, yaitu Roh Kudus. Allah menganugerahkan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Apa sih Roh Kudus? Apa tugas Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus diberikan dalam hidup anak-anak Allah, yaitu kita yang sudah ditebus dan menjadi milik Allah. Jadi ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka Roh Kudus itu sudah ada, diberikan dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh yang hidup, dia aktif, dia bekerja, Roh Kudus berkarya, bahkan dia roh yang berkuasa. Dan Allah akan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menjadikan kamu dan Kak Intan serupa dengan Yesus melalui Roh Kudus. Ada dua hal besar yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup anak-anak Allah. Kamu bisa lihat ya di sini ya, ada dua hal besar, yaitu Roh Kudus adalah roh yang memberi nasihat atau roh penasihat, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu dia adalah counselor. Counselor berarti Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus memberi hikmat dan juga ide-ide. Roh Kudus mengajar, menuntun kita dalam segala kebenaran tentang Allah. Dia akan menolong kita waktu kita baca Alkitab. Kamu ada kan waktu-waktunya kok aku nggak ngerti ya. Kamu bisa berdoa kepada Roh Kudus, dia akan menolong kamu. Roh Kudus, bantu aku untuk mengerti firman Allah ini, dan dia akan membantumu loh. Tapi nggak cuma itu, Roh Kudus bahkan bisa mengajar kamu, bisa memberi hikmat kepada kamu tentang tugas-tugas sekolahmu. Ketika kamu nggak ngerti, ketika kamu kehabisan ide, berdoalah kepada Roh Kudus. Dia roh yang mengerti segala sesuatu, dan dia bisa mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Roh
Kudus nggak cuma mengajar, nggak cuma menuntun, tapi Roh Kudus juga menghibur. Ketika kamu merasa marah, jengkel, kecewa, frustrasi, ketika kita merasa putus asa, nggak tahu lagi harus gimana, berdoalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, pulihkan hatiku. Roh Kudus, hibur aku. Bahkan ya, ketika kita melakukan dosa, ketika kita hidup gagal mentaati firman Allah, datang kepada Roh Kudus. Dia bukan menghakimi. Roh Kudus roh yang lemah lembut. Dia bukannya akan menghakimi kita, tapi justru dia akan menghibur, menguatkan kita lagi. Dan setelah itu dia akan menuntun kita kembali untuk taat lagi kepada firman Allah. Dua hal ini yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup anak-anak Allah, yaitu sebagai roh penasihat atau counselor, dan sebagai roh yang menghibur, yaitu comforter. Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Roh Kudus menolong murid-murid Yesus untuk hidup semakin dan semakin serupa dengan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan betul, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup mereka, hidup para murid-murid itu berubah. Hari ini kita akan mendengar kisah bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup Petrus. Kita buka di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ke 8 dulu. Ya, kita akan buka di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Ikuti bersama Kak Intan ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Rupanya orang-orang itu, para imam dan kepala pengawal dan juga orang-orang Saduki, mereka nggak suka sama Petrus dan Yohanes. Mereka nggak setuju sama apa yang Petrus dan Yohanes ajarkan. Ayat yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak orang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ayat yang kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat yang keenam, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, wah rupanya banyak orang penting, pejabat, orang-orang terkenal, orang-orang kaya yang ada di situ hari itu, mereka semua mengadili Petrus dan Yohanes. Ayat yang ketujuh, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Simak ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Petrus kenapa? Petrus penuh dengan Roh Kudus. Petrus kenapa? Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dan dia menjawab, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ini yang mau kita highlight, kita mau lihat, kita tandai bersama-sama. Petrus apa? Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup Petrus dan memenuhi dia, Petrus bukan orang yang sama lagi. Kalau dulu bahkan dia hanya ditanya oleh hamba perempuan yang tidak punya kedudukan apa-apa, yang tidak punya wewenang apa-apa. Waktu itu saja Petrus ketakutan. Dia menyangka, enggak, aku enggak kenal Yesus. Tapi hari itu ketika dia diadili di hadapan banyak pejabat, banyak orang penting, orang-orang yang bisa melakukan apapun kepada Petrus, dengan penuh Roh Kudus dia berani menghadapi itu.
Petrus berubah. Hidupnya bukan untuk dia lagi, tapi Roh Kudus menolong Petrus dan menolong kita untuk berani hidup bagi Yesus dan semakin menyerupai Yesus. Petrus nggak lagi memikirkan kepentingan dirinya. Petrus nggak peduli lagi dengan urusan dirinya sendiri. Bagi dia yang utama adalah Yesus. Hidupnya semakin menyerupai Yesus. Roh Kudus menolong kita hidup bagi Yesus dan semakin menyerupai Yesus. Belum berhenti sampai di situ. Ada hal lain yang Roh Kudus juga akan kerjakan dalam hidup Petrus dan dalam hidup kita. Kita lihat Alkitab kita lagi tapi kita akan langsung lompat ke ayat 13. Oke? Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar atau tidak punya pendidikan yang tinggi, heranlah mereka. Semua orang itu heran melihat Petrus dan Yohanes. Mereka tuh orang-orang biasa. Mereka itu pendidikannya tidak terlalu tinggi. Bahkan mereka adalah tadinya pekerjaannya nelayan, hanya mencari ikan di laut. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang banyak itu mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Inilah yang Roh Kudus juga akan kerjakan dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu dan hidup Kak Intan, hidup murid-murid Yesus, orang lain akan lihat. Kamu tadi masih ingat apa sih artinya menjadi serupa dengan Yesus? Artinya adalah ketika orang lain lihat Kak Intan, ketika orang lain lihat kamu, siapa yang mereka lihat? Yesus. Dan ini yang terjadi dalam hidup Petrus dan Yohanes. Ketika orang-orang itu lihat Petrus dan Yohanes, mereka lihat Yesus. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Dia akan memberikan kepada kita keberanian, hikmat, kuasa. Bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi supaya apa? Supaya orang banyak melihat Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Petrus dan murid-murid Yesus lainnya terus terjadi dan semakin hari semakin sulit. Bahkan tidak sedikit dari mereka, bahkan mungkin hampir semua, mereka harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus sampai akhir. Bisa nggak menurutmu mereka melakukan ini dengan kekuatan mereka sendiri? Harus dipenjara, disiksa, mengalami kesakitan, dianiaya, difitnah. Bisakah mereka mengalami ini sendirian? Melalui ini sendirian? No, tapi mereka mampu mempertahankan iman mereka sampai akhir. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menguatkan mereka, menghibur mereka. Bahkan ketika rasanya sulit sekali, ketika mereka rasanya nggak sanggup lagi, tapi di saat-saat itu Roh Kudus menguatkan, jadi roh penghibur untuk mereka. Hari ini Roh Kudus masih bekerja, Dia masih berkuasa, Dia masih aktif, berkarya dalam hidupmu dan dalam hidup Kak Intan. Ayo punya kehidupan yang bergantung dan digerakkan oleh Roh Kudus. Berdoa kepada Roh Kudus. Dia roh penasihatmu, Dia roh penghiburmu. Kamu bisa minta Dia mengajarmu segala sesuatu. Dia mengerti segala sesuatu. Ketika kamu sedih, putus asa, jengkel, marah, berdoa kepada Roh Kudus. Minta Dia menghiburmu karena Dia roh penghibur. Hidup Kak Intan hari ini adalah karena Roh Kudus yang bekerja
bekerja, mengubah hidup Kak Intan, berkarya dalam hidup Kak Intan, memampukan Kak Intan. Ini semua karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus juga rindu berkarya dalam hidupmu semua. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau menganugerahkan Roh Kudus dalam hidup kami. Roh Kudus, temani kami, ajar kami seluruh kebenaran firman Allah. Hibur kami ketika kami merasa sedih, ketika kami gagal mentaati firman Allah. Jadilah roh penghibur kami, jadilah roh penasihat kami. Kami bergantung kepadamu Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa.